Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ragil Diratmojo. Di sini saya sebagai CEO daripada ShopGiveU. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pitch deck yang telah kami buat untuk mendalami daripada proses bisnis dan untuk lebih mengenal apa itu startup ShopGiveU yang telah kami buat. Pertama-tama, apa itu ShopGiveU? Jadi ShopGiveU itu adalah startup yang kita buat untuk bergerak di bidang jasa pembuatan souvenir dan merchandise yang kami dirikan baru saja pada bulan Januari 2021 dan kami berbasis di Jogja. Untuk visi kami yaitu menjadi perusahaan yang terkemuka untuk produk souvenir di Indonesia yang tentunya unggul dalam inovasi dan kreasi. Tagline yang kami anut adalah solusi souvenir Anda. Kemudian, apa permasalahan yang kami temui di masyarakat sehingga kami membuat startup ShopGiveU ini? Permasalahan yang pertama adalah minimnya variasi produk. Jadi di pasar itu sudah banyak vendor yang menyediakan custom souvenir. Namun dari kebanyakan atau hampir semua vendor tersebut hanya menyediakan custom souvenir spesifik pada produk tertentu. Misalkan pada vendor A, mereka hanya spesifik untuk mengcustom botol atau pulpen atau custom USB flash disk seperti itu. Jadi di vendor tersebut hanya homogen produk saja, tidak heterogen. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu non-customable atau tidak bisa di-custom. Jadi di pasaran itu masih sedikit dari vendor-vendor yang menyediakan kesediaan untuk memberikan custom ke produk tertentu. Misalkan di produk A, di vendor A mereka menyediakan pilihan souvenir bertipe botol. Nah, pada botol tersebut mereka tidak bisa memberikan custom, misalkan bisa diberi tali atau ukurannya sedikit berbeda, seperti itu tidak bisa. Sehingga di sini kami menghadirkan ShopGiveU. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu besarnya kuantitas pembelian. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membeli sebuah merchandise atau souvenir yang secara kuantiti itu memang sebagian besar itu mereka memiliki peraturan bahwa adanya minimum pembelian. Nah, di permasalahan yang kita temui, vendor-vendor ini tuh mereka memberikan kuantiti minimum pembelian itu sangat besar, misalkan 300 biji seperti itu. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan solusi yaitu di ShopGiveU kami memberikan heterogen produk. Di sini kami menyediakan bermacam-macam variasi produk. Jadi kami tidak spesifik ke satu produk tertentu, tapi kami memiliki banyak varian produk yang dapat di-custom nantinya. Kemudian kami menurunkan batas order menjadi lebih kecil. Misalkan di vendor tertentu itu mereka 300 pieces untuk sekali order. Kami mengusahakan bisa memberikan layanan order dengan minimum pembelian adalah 50 pieces, sehingga jangkauan daya beli atau kebutuhan daripada masyarakat itu dapat terpenuhi. Kemudian tentunya kita customer ready yang menyediakan full spec custom untuk produk-produk yang kita tawarkan, yang nantinya itu bisa di-custom langsung melalui web. Jadi pada
soft view itu nanti kita bisa langsung meng-custom atau memberikan gambaran custom yang kita inginkan itu langsung melalui web, yang nantinya dia jatuhnya berupa mockup yang kita bisa untuk memperkirakan, oh nanti misalkan produk A, misalkan mug, gelas mug, nah nanti bisa kita gambarkan atau kita proyeksikan seperti apa produk yang diinginkan. Lalu target market pada soft view adalah ada organisasi, instansi, perusahaan, dan pesta. Nah, dari keempat ini tentunya mereka memiliki acara-acara. Misalkan organisasi itu mesti memiliki kebutuhan untuk misalkan untuk merchandise atau untuk branding seperti itu. Kemudian ada instansi yang biasanya ada pengadaan untuk acara-acara tertentu yang membutuhkan merchandise juga, sama seperti perusahaan yang tentunya kalau perusahaan mereka lebih fokus ke merchandising atau ke branding pada event-event besar seperti pameran atau kegiatan perhelatan akbar lainnya di perusahaan. Kemudian yang terakhir ada pesta. Tentunya pesta di Indonesia itu ada banyak sekali, misalkan ada pesta ulang tahun, pesta pernikahan, yang di dalam pesta tersebut biasanya kebiasaan masyarakat Indonesia itu menggunakan souvenir di dalamnya itu. Kemudian dari ukuran segi size marketnya, dari analisa yang kami lakukan, di Indonesia memiliki usia produktif antara umur 15 sampai 50 tahun itu ada 183,36 juta jiwa. Yang tentunya jumlah sangat banyak itu mereka bergabung atau tergabung dalam suatu organisasi ataupun menjadi individual yang tentunya pasar itu sangatlah besar sekali di Indonesia. Kemudian dari data BPS sendiri ada 41 juta perusahaan. Dari total itu tentunya kesempatan untuk menjadikan peluang untuk menyediakan kebutuhan merchandising atau souvenir itu sangatlah besar. Kemudian untuk pesta, di sini kami mendapatkan data dari BPS yaitu 2 juta pernikahan per tahun. Sangatlah besar itu. Jadi rata-rata pernikahan ini dapat menjadi pasar khusus untuk souvenir yang akan kami targetkan. Kemudian di sini ada kompetitor-kompetitor yang sebelumnya sudah ada, yang kami nilai dari sudut pandang customisasi sama dengan sudut pandang dari metode mereka memberikan gambaran produknya. Pertama di sini ada Etsy yang mereka memang produknya banyak sekali, namun mereka menggunakan tipenya itu pilihan produk, jadi nggak bisa custom. Namun mereka bisa menggunakan preview mockup secara custom, walaupun produk yang mereka tawarkan itu hanyalah pilihan. Jadi yang custom itu hanya desainnya saja. Kemudian di bawahnya ada Bride Story dan Wedding Go sebagai marketplace daripada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Bride Story dan Wedding Go mereka hanya memberikan pilihan dan produk sampelnya itu hanya berupa gambar seperti itu. Kemudian di sini ada custom souvenir dan souvenir 1, 2, 3. Nah, di sini mereka menempatkan, setelah kami analisa, mereka menempatkan diri pada bahwa mereka juga bisa menawarkan souvenir custom, namun sampel yang diberikan itu hanya berupa gambar dan tidak bisa live preview di web. Jadi misalkan mereka membutuhkan desain tertentu seperti itu tidak bisa. Nah, di sini kami soft review
menempatkan diri sebagai yang bisa mengcustom produk, namun custom tersebut bisa langsung dilakukan di web. Jadi ada gambaran tentang bagaimana produk akhirnya nanti seperti apa. Kemudian bisnis model kanvas yang telah kami analisis dan kita gambarkan seperti adanya customer segment yang tadi ada usia produktif, ada kebutuhan untuk pesta-pesta, ada kebutuhan untuk organisasi, ada kebutuhan untuk instansi. Kemudian ada customer relationship yang untuk engagement antara kami dan customer adalah program cashback, ada diskon, referral program, dan giveaway. Kemudian kanal yang kita gunakan untuk promosi ataupun berjualan adalah ada Instagram, sekaligus Facebook, ada website, ada e-commerce, dan iklan untuk menjangkau customer. Pada sumber penghasilan kami itu berasal dari penjualan, reseller, dan konsultasi produk. Kemudian value proposition kami ada di produk yang kami jual itu adalah homemade dan handmade. Jadi produk yang kami buat itu benar-benar buat manual, kecuali bahan mentahnya. Jadi misalkan misalkan ada tas, itu bukan tas cetakan jadi, tapi itu benar-benar dijahit oleh tangan manusia. Kemudian customer ready, harga reasonable, ada garansi, bisa request sampel produk langsung yang benar-benar bisa dipegang, dan adanya live mockup di website yang sebelumnya telah kita bahas. Kemudian aktivitas inti kita ada produksi, riset pasar, promosi dan penjualan, dan pembukuan daripada hasil dari penjualan. Kemudian kunci sumber daya kami ada adanya gudang, inventarisir ATK, komputer, aset desain, dan bahan baku. Kemudian kayak partner kami ada pengrajin dan tentunya ada jasa ekspedisi yang membantu kami dalam mengantarkan pesanan konsumen ke rumah-rumah konsumen. Kemudian ada cost structure yang kami punya, yaitu ada gaji karyawan, ada biaya operasional, ada biaya riset, dan biaya jaminan. Kemudian strategi pemasaran yang kami lakukan ada SEO yang utamanya nanti adalah menyasar website kami. Kemudian untuk mendorong SEO itu kami menggunakan paid traffic, yaitu dengan Facebook Ads. Kemudian kami menawarkan penawaran sampel ready, yaitu di mana konsumen misalkan sudah melakukan penggambaran mockup tadi, mereka bisa langsung request, saya ingin memiliki sampel untuk hasil mockup saya. Nah, itu bisa di request. Kemudian ada variasi ekspedisi. Di sini kami bekerja sama atau bermitra dengan banyak jasa ekspedisi, di mana jasa ekspedisi itu biasanya paling vital karena kuantiti yang sangat banyak, konsumen itu berpikir dua kali karena harga daripada jasa ekspedisi itu hampir setengah dari biaya pengeluaran untuk membeli souvenir itu sendiri. Kemudian di sini ada reseller program yang mitra-mitra bisa bergabung dengan kami. Kemudian proyeksi daripada pendapatan yang telah kami analisis 2 bulan terakhir, ini kami lihat daripada sisi SEO yang telah berjalan. Di sini kami memiliki CTR rata-rata itu 2,7% daripada 10.000, yaitu ada sekitar 251 klik yang masuk untuk mengakses produk kita. Jadi daripada klik yang masuk ini
ada masukan atau, rasio daripada yang benar-benar membeli, eee, souvenir ke kami itu, menghasilkan laba sekitar Rp6.000.000, yang di masa pandemi kemarin itu sangat, eee, menantang bagi kami karena kami juga baru mulai dari bulan Januari. Itu, eee, menurut kami dengan, pendapatan seperti ini sudah sangat positif karena dari kompetitor yang masih offline itu juga mereka juga sangat pasarnya juga masih sangat lesu sekali. Namun pada, grafik yang kami analisa ini trennya masih bagus, yaitu, mereka pelan-pelan, memiliki tren naik sehingga untuk kuartal kedua dan seterusnya kami proyeksikan bahwa pendapatan ini akan terus naik. Kemudian dampak sosial daripada Shopee yang pertama ada, local communities yang berpengaruh ke ekosistem pembuatan souvenir, yaitu terbentuknya persaingan pasar dan mendorong perkembangan inovasi dan kreasi daripada persaingan. Kemudian ada social impact, yaitu, masyarakat lebih mudah mendapatkan akses souvenir dan masyarakat juga lebih banyak memiliki pilihan untuk, souvenir yang akan mereka beli. Kemudian ada governance, yaitu, menambahkan, daripada pemasukan ke negara yang berupa pajak, kemudian menggerakkan ekonomi nasional yang tentunya sangat membantu bagi pemerintah. Kemudian di sisi, pegawai atau employees, yaitu mensejahterakan karyawan, memberikan kesempatan kerja, dan tersedianya lapangan kerja yang lebih, luas. Kemudian ada social value, yaitu untuk, membentuk kreativitas dan ide dalam membuat souvenir atau hadiah. Kemudian ada social culture, yaitu, seperti yang sebelumnya saya, bilang bahwa di Indonesia itu untuk setiap perhelatan besar atau seperti pernikahan atau ulang tahun itu ada tradisi bahwa, di sana kita harus memberikan sebuah kenangan atau buah tangan dalam acara tersebut. Kemudian ada scale outreach, yaitu, jangkauan akses yang dimiliki oleh, masyarakat itu menjadi lebih luas, karena banyaknya persaingan yang bertambah itu. Kemudian di, social benefit ada, souvenir atau merchandise yang diberikan, bermanfaat bagi tamu. Jadi goal yang dituju adalah bahwa, souvenir-souvenir yang telah dibeli oleh konsumen itu bermanfaat bagi tamu-tamunya. Kemudian untuk, end user atau customer sendiri, dampak sosial yang didapatkan adalah konsumen tersebut terbantu dengan, terpenuhinya kebutuhan daripada souvenir custom atau kebutuhan souvenir tertentu. Kemudian ini, roadmap yang kami rencanakan, yang telah berjalan sampai dengan, kuartal 2 di bulan ini. Di kuartal pertama kami, baru melakukan brainstorming, analisis, dan survei, di mana kami memutuskan untuk, memilih-milih, produk yang sedang trending. Kemudian kami di kuartal 2 ini sudah mulai melakukan marketing dan eksperimen, kemudian pengembangan web yang masih, tahap development. Kemudian di kuartal 3 kami berencana untuk mengevaluasi, eksperimen produk dan eksperimen, metode marketing kami, dan melakukan, update secara berkala dengan webnya. Jadi nantinya mungkin ada fitur-fitur baru yang mungkin didapat dari, hasil survei ke customer yang telah mengakses ke web kami. Kemudian di kuartal akhir, kami melakukan evaluasi tahunan dan analisa tren tahunan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk, roadmap tahun berikutnya. Karena dengan,
adanya analisa tren ini kita bisa mentargetkan misalkan pada bulan Januari atau bulan Maret itu ada tren-tren tertentu pada produk yang diminati oleh konsumen. Misalkan saja pada musim penghujan mungkin ada tren bahwa souvenir yang dipilih ada tipe-tipe yang untuk mengatasi masalah hujan seperti payung atau gelas mug seperti itu. Lalu berikut adalah tim dari SoftGiveU. Di sini ada saya sendiri sebagai founder dan CEO, kemudian ada Muhammad Farhan sebagai CFO, ada Farizal sebagai CTO, dan Gusti Rila Praja sebagai CMO. Jadi untuk bisa berinteraksi atau menjalin kerjasama atau bisnis dengan kami, bisa langsung mengunjungi website kami nantinya atau langsung bisa mengontak WhatsApp yang telah tertera berikut. Jadi itu presentasi penjelasan daripada pitch deck yang telah kami buat untuk startup SoftGiveU. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.